Ya halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film Indonesia yang berjudul Inang. Hayo kita mulai. Karyawan supermarket ini bernama Wulan dan dia tengah hamil 16 minggu di luar nikah, tapi kekasih yang dikenalnya di Facebook menolak untuk bertanggung jawab. Apa daya, nasi sudah menjadi bubur dan Wulan hanya bisa menangis sendiri di pojokan. Wulan sendiri berasal dari keluarga yang tidak harmonis dan dia tidak ingin anaknya bernasib sama dengannya. Tempat tinggalnya di kawasan kumuh yang berisik dengan tetangga penuh drama, dari yang didatangi debt collector, ibu-ibu dengan kebiasaannya yang menolak barang COD sampai pelayan plus-plus yang bolong dengan pintu terbuka. Baru juga istirahat sejenak, datang juga si pemilik kosan yang ingin menagih pembayaran. Seperti biasa, Wulan beralasan belum gajian yang langsung dijulitin abis. Biasanya kalau lu senyum, kagak ada duitnya. Asal lu tahu ya, gue udah kagak mempan dibayar pakai senyuman. Intinya, Wulan diancam kalau nggak segera bayar akan diusir, tapi mood langsung berubah setelah buaya melihat mangsa di kamar depan. Besoknya, Wulan bekerja seperti biasa dan Nita memberikan solusi untuk masalahnya dengan menelan obat-obatan, tapi Wulan masih ragu. Tak jauh dari mereka berada, seseorang tampak memperhatikan mereka. Setelah itu dia menemui Pak Manajer untuk meminta gaji diberikan lebih awal dengan alasan sedang membutuhkan uang, tapi kerja di perusahaan bukan seperti kerja di warung yang bisa minta gaji kapan saja. Apapun itu bisa dibicarakan. Otak liar Pak Supri langsung berpikir untuk memberikan uang pribadinya, asal Wulan bersedia melayaninya. Bukannya mendapatkan apa yang dia mau, si Babe malah kena gampar ditambah sebutan anjing untuknya. What? Wulan sendiri menangis sedih sambil ditonton oleh badut kumal dan seorang anak kecil. Di momen ini, dia ditelepon seseorang yang menawarkan jasa konseling kehamilan secara gratis, hasil dari bergabungnya dia di grup Facebook tempo hari. Hari itu dia sedang tidak mood untuk membicarakan kehamilannya dan malamnya, Wulan muntah tapi dia seperti berhalusinasi melihat muntahannya yang bersosok seperti bayi. Entah harus bercerita kemana, akhirnya dia menelpon lagi ke nomor konseling kehamilan yang tadi menghubunginya. Solusi yang ditawarkan ada 3. Yang pertama ditemani sampai melahirkan, kedua digugurkan, dan yang ketiga disiapkan untuk proses adopsi. Singkat cerita, Wulan memilih yang ketiga dan setelah menutup telepon, seseorang mengetuk pintu yang ternyata seekor buaya pencari betina yang salah kamar. Ketukan kedua yang datang Nita dengan membawakan makanan. Setelah itu ada telepon masuk dari pihak konseling kehamilan yang memintanya untuk bersiap-siap dipertemukan dengan pasangan calon yang akan mengadopsi anaknya. Kedua pasangan suami istri ini adalah Bu Eva dan Pak Agus. Pertemuan pertama mereka terkesan hangat yang menawarkan Wulan untuk tinggal di rumah sampai melahirkan. Sesungguhnya sampai detik ini pun Wulan masih ragu akan diapakan anaknya dan belum bisa 100% memutuskan, tapi kedua suami istri ini cukup mengerti. Mereka memberikan beberapa perlengkapan yang dibutuhkan Bumil dan sesampainya di kosan, Wulan bertemu dengan Pak Kos yang meminta uang kosan dan hasilnya dia diusir karena gak mampu bayar. Dia lalu minggat ke kosan Nita dan di sana lebih heboh lagi. Nita sedang bermain hardcore dengan Pak Supri yang sedang diikat di ranjang. Begitu melihat Wulan, si Babe langsung memintanya untuk ikutan yang lagi-lagi dikatain anjing sama Wulan. I'm tired. Wulan lebih memilih terlunta-lunta daripada harus melayani kadal tua gak jelas itu. Besoknya karena sudah tidak tahu harus kemana, akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di rumah Pak Agus dan Bu Eva. Sesampainya di sana, Wulan disambut baik dan diantar ke kamarnya. Kamar yang tidak mewah tapi setidaknya cukup nyaman dari kosannya yang sumpek. Selama tinggal di sana, Wulan diperlakukan baik dan Bu Eva juga sangat peduli padanya. Malamnya, Wulan seperti melihat seseorang di halaman depan tapi perhatiannya teralihkan oleh Bu Eva yang memanggilnya untuk makan malam. Selesai makan malam, tampak Pak Agus yang sedang mencangkul di taman dan menanamkan sesuatu di sana. Besoknya Wulan terbangun mendengar suara gerinda dan sarapan pun sudah disiapkan khusus untuknya. Kehidupan di rumah itu terasa harmonis dan damai. Usia kandungan juga semakin besar. Harapan Wulan hanyalah agar anaknya hidup di tengah keluarga yang baik tidak seperti dia. Malamnya, Wulan berencana membacakan dongeng untuk anaknya, tapi cerita yang dipilih adalah cerita horor. Di dalam buku itu terselip sebuah kertas dan lampu konslet. Wulan sendiri tiba-tiba sudah berada di halaman rumah. Dia melihat seseorang yang berjalan ke arahnya dan semakin ke sini, sosok itu malah merangkak yang seperti menginginkan janinnya tapi hanyalah mimpi. Pagi itu dia berjalan di halaman sambil membawa kertas temuannya yang ternyata sebuah peta. Setelah itu dia dikenalkan dengan seorang pria parubaya yang dipanggil Ki Ageng.
Ki Ageng lalu membacakan sesuatu dan melakukan ritual layaknya dukun. Wulan dibuat tidak sadarkan diri dan rohnya seakan dibawa ke sebuah tempat. Di sana dia mendengar suara bayi dan setelah dideketin, wajah bayi itu terlihat seperti Bang Ucok yang syukurlah hanyalah mimpi. Wulan terbangun dengan perasaan takut dan di luar dia melihat suami istri itu berdiri sambil melihat ke arahnya tanpa bicara. Wulan menerobos dan masuk ke sebuah kamar yang tak kalah angker dengan penampakan kambing jejadian yang menari aneh. Setelah itu dia melihat bayinya yang sudah tercabik-cabik dengan darah yang berlebar di mulut Pak Agus. Ada lagi wanita yang menggigit tali pusar anaknya dan semua itu adalah bagian dari mimpinya. Bu Eva mengeluarkan sebuah peniti dari Ki Ageng yang katanya dipakai untuk menjaga Wulan dan kandungannya. Setelah itu kandungannya diperiksa lagi oleh bidan dan Wulan menceritakan bahwa dia baru saja dibaca-bacain oleh Ki Ageng. Menurut bidan, Ki Ageng itu seorang berpengalaman yang bisa dipercaya. Setelah bidan pergi, Wulan menelpon Nita untuk memberitahukan keberadaannya yang sekaligus menceritakan singkat tentang calon orang tua asuh anaknya. Wulan mengaku kepepet dan awalnya dia yakin mau menyerahkan anaknya, tapi setelah beberapa hari belakangan ini, dia mulai menyadari ada yang tidak beres di rumah itu. Dia meminta Nita untuk menjemputnya dan akan mengirimkan lokasinya, tapi di saat yang bersamaan, Bu Eva datang yang meminta ditemani ke taman. Karena sempat mendengar Wulan yang berkata akan Sherlock di telepon, Bu Eva sempat menanyakan siapa dan membolehkan Wulan mengundang temannya ke rumah. Pak Agus hanya diam mendengar dan malamnya ada kiriman makanan ke kosan Nita yang katanya sudah dibayar. Ternyata yang menyamar sebagai tukang gojek dan mengirim makanan itu adalah Pak Agus. Tanpa merasa curiga, Rita menyantap makanan itu bersama Pak Supri dan tak berapa lama mereka menunjukkan gejala keracunan. Pak Agus masuk dan menghabisi Rita dengan Singkat cerita, setelah Pak Supri tewas, kejadian itu direkayasa sedemikian rupa agar terkesan Pak Supri lah yang melakukan semua ini dan mengakhiri hidup setelahnya. Besoknya, Wulan mencoba menghubungi Nita tapi sudah pasti tidak ada jawaban. Seorang pria tiba di rumah yang adalah anak Bu Eva dan Pak Agus yang bernama Bergas. Ceritanya, dia baru saja pulang dari luar negeri karena berhenti dari kerjaannya. Wulan sendiri mencari kesempatan untuk kabur tapi masalahnya dia tidak punya sepeser pun untuk menumpang taksi. Selagi keluarga itu sedang sibuk, Wulan mencoba mencari uang di dompet yang ternyata hanya ketebalan kartu doang. Malamnya, setelah makan malam, Wulan beraksi lagi pengen maling duit. Dia masuk ke kamar Bergas dan hampir saja ketahuan. Secepatnya Wulan bersembunyi di lemari saat Bergas dan Eva masuk ke kamar. Bergas menanyakan siapa Wulan yang diakui Eva keponakan dari temannya yang akan tinggal di rumah sampai melahirkan. Hal ini sama dengan pembantu lama mereka yang dipanggil Mbok Sum dan Bergas menanyakan gimana kabar anaknya itu. Belum sempat Bu Eva menjawab, Pak Bagus datang yang menanyakan letak bubuk kopinya. Setelah mereka pergi, Wulan pun keluar dari lemari yang ternyata Bergas masih di sana. Kegeplah dia dan langsung diinterogasi oleh Bergas. Wulan akhirnya jujur butuh duit karena ingin minggat dari rumah itu. Bergas menyarankan agar Wulan ngomong baik-baik dengan orang tuanya dengan mempertimbangkan masuk baik-baik, keluar pun baik-baik, tapi Wulan merasa dia pasti tidak diperbolehkan. Di tempat lain, Bu Eva mulai mencemaskan Bergas akan tahu semua rahasianya dan Pak Agus lebih mempasrahkan semuanya karena kepulangan Bergas itu di luar dugaan. Cepat atau lambat, Pak Agus berkata Bergas harus melakukannya sendiri karena mereka tidak akan selamanya hidup. Besoknya, Wulan menemui Bu Eva untuk membatalkan adopsi anaknya dengan alasan ingin merawatnya sendiri. Bu Eva menerima tapi meminta Wulan untuk tetap tinggal di rumah itu sampai dia melahirkan dengan alasan ingin melihat anaknya. Awalnya Wulan terlihat ragu tapi dengan sekali petikan jari, dia terhipnotis yang langsung menjawab iya. Setelah itu Wulan bertemu dengan Bergas dan di sini Bergas mengatakan dia sepertinya juga mencurigai orang tuanya menyembunyikan sesuatu darinya. Bergas mulai menanyakan siapa Wulan sebenarnya dan Wulan menceritakan bahwa perkenalan dia dengan ibunya itu melalui FB. Ini membuat Bergas mengingat sesuatu dan dia berkata akan menjaga Wulan dalam bahasa Inggris yang membuat Wulan cengok. Wulan memarahi Bergas dan si pria santai itu hanya menjawab Aman. Bergas lalu memeriksa album lama dan mengingat masa kecilnya dulu. Perempuan ini adalah Mbok Sum, pembantu mereka yang sedang hamil waktu itu di saat Bergas berusia 10 tahun. Di usia Bergas ke-20, ada lagi saudara Bu Eva yang sedang hamil. Awalnya dipikir itu hanya kebetulan dan beberapa hari lagi Bergas akan masuk ke usia 30. Anehnya, setiap kelipatan 10 tahun ada wanita hamil di rumahnya. Misteri belum terjawab dan Bergas meminta Wulan untuk menemaninya nanti malam dengan alasan takut gelap.
Jadi mereka pergi ke sebuah tempat yang tak lain adalah gudang penyimpanan Pak Agus. Di dalam, Bergas menemukan buku mantra dan mereka segera bersembunyi di mobil saat Bu Eva dan Pak Agus terlihat sedang menuju ke gudang. Masalahnya, kursi roda yang dipakai Wulan masih tertinggal di luar dan ketika Bergas ingin menyingkirkannya, dia kegap oleh bapaknya. Pak Agus langsung menanyakan di mana Wulan yang dijawab hanya sendiri. Dia pun diajak pulang dan Wulan sendiri kegap oleh Bu Eva. Keduanya langsung disidang dan Wulan beralasan ngawur yang katanya dia yang mengajak Bergas keluar untuk acara icip-icip semalam. Alasan itu ternyata bisa diterima dan mereka hanya disuruh masuk ke kamar masing-masing. Bergas mencari tahu detail tentang buku mantra yang ditemukan tadi sedangkan Wulan mengingat wanita dalam mimpinya saat melihat buku kontrol kehamilan seseorang yang mungkin kepunyaan Mbok Sum dulu. Pintu kamar terbuka sendiri yang nggak taunya si Bergas. Dia mengajak Wulan untuk segera pergi malam itu juga tapi mobil tua ini susah untuk dihidupkan. Suara starter mobil membangunkan Bu Eva dan Pak Agus. Bergas segera membawa Wulan dengan kursi roda tapi malah jatuh. Si Bumil merasa capek dan istirahat sejenak tapi waktu juga mepet. Bergas memintanya agar tidak berlama-lama karena dia sudah tahu rahasia orang tuanya yang akan menumbalkan orang hamil untuknya. Bergas pun memberikan buku itu agar dibaca sendiri oleh Wulan dan baru beberapa saat Bergas sudah pingsan di pangkuan Bu Eva. Wulan sendiri ditangkap oleh Pak Agus. Sesadarnya Bergas sudah diikat di kursi dan disodori rokok. Ayahnya berkata dia dan ibunya rela melakukan dosa apapun di dunia ini demi dia. Setiap 10 tahun musibah selalu datang untuk merenggut nyawa Bergas yang katanya sudah kodrat dari lahir karena dipercaya Bergas lahir di hari terkutuk. Harusnya Bergas diramal tidak akan hidup lebih dari 10 tahun yang awalnya Pak Agus pun tidak percaya. Tapi kenyataan membuktikan segalanya di mana saat Bergas berusia 10 tahun, dia tiba-tiba jatuh sakit dan beberapa metode penyembuhan sudah dilakukan yang akhirnya sia-sia. Karena itulah mereka lalu beralih ke cara lain yaitu ritual tolak bala dengan mengorbankan Mbok Sum. Hari itu Mbok Sum dibantu melahirkan oleh bidan dan setelah itu dihabisi oleh Pak Agus. Bayinya kemudian dikunci di sebuah patung dan dibakar. Ajaib, setelah ritual itu Bergas sadar dan sehat kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Kehidupan kembali normal tapi di usia 20 tahun, kesialan itu datang kembali. Bergas digigit ular dan Pak Agus mulai mencari mangsa baru melalui FB. Dia jugalah yang menyamar sebagai admin untuk menelpon dan mengelabui calon korbannya. Singkat cerita karena korban-korbannya, Bergas selamat dan berhasil hidup sampai sekarang tapi menurutnya itu semua hanyalah mitos. Berbeda dengan Pak Agus yang beranggapan ini semua bukanlah mitos tapi sebuah kenyataan dan mereka siap menanggung semua dosa perbuatan mereka. Bu Eva juga berpendapat demikian dan seketika Bergas dibuat terhipnotis dengan sebuah petikan jari. Sebangunnya Bergas sudah di sebuah ranjang dengan tangan terikat. Malamnya ritual untuk Wulan pun dijalankan. Dia melahirkan dengan bantuan bidan sedangkan Bergas masih mencoba melepas ikatannya. Anak itu akhirnya lahir dan langsung dibersihkan dengan air kembang. Bergas berlari mencari Wulan di gudang dan bertemu dengan bidan yang sudah ingin pulang. Bidan mengatakan harusnya Bergas bersyukur mempunyai orang tua yang sayang kepadanya, lalu berjalan pergi. Di detik Wulan akan dihabisi, Bergas berteriak menghentikan ayahnya. Dia mengancam dengan pecahan botol dan melepaskan ikatan Wulan. Bergas juga meminta bayi itu tapi ibunya berkata ini semua dilakukan untuknya. Apapun itu dia tidak peduli dan meminta bayi itu baik-baik yang akhirnya Bu Eva pun lulu memberikannya. Bergas berkata lebih tidak ingin hidup jika harus mengorbankan orang yang tidak bersalah. Dia meminta maaf kepada kedua orang tuanya dan meminta mereka untuk merelakan kepergiannya. Ki Ageng masih meminta Bergas untuk sadar dan langsung ditusuk. Dengan segera, dia membawa Wulan dan anaknya pergi dan sebelumnya tidak sengaja menabrak bapaknya yang ingin mencegah dari belakang. Singkat cerita, ibu dan anak selamat tapi Bergas masih sedih mengingat kedua orang tuanya. Rencananya sekarang mereka akan ke rumah sakit dan sebelum itu, Bergas melangkah keluar mobil untuk membayar minuman yang gak taunya, dia tertabrak mobil yang langsung menewaskannya. Anak Wulan juga lahir di tanggal yang sama dengan Bergas, yang artinya mempunyai nasib yang sama pula. Di usia anaknya yang ke-10, anak itu meminta untuk bermain keluar, dan Wulan harus melakukan pembantaian yang sama untuk anaknya. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan Shortcut Film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.